Pria yang tampak cerdas, berpenampilan rapi, dan selalu mempunyai cerita yang mengesankan. Dia bisa duduk di restoran mewah, berbicara tentang seni, berbicara tentang uang, dan berbicara tentang kekuasaan. Namun, di balik semua itu, dia sedang menunggu waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AADC. Apa aja diceritain. Sama gue Bang Is, laki-laki yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Oke, kali ini gue bakal nyeritain seseorang yang terkenal, seseorang yang pinter, cerdas. Tapi dibalik semua itu, dia mempunyai tipu daya yang sangat kuat. Jadi pada tahun 1997 Amerika Serikat dilanda kepanikan nasional. Bukan karena perang, bukan karena teror bom, tapi karena satu orang. Ya, satu orang. Seorang pembunuh berantai yang bergerak lintas negara dan akhirnya menghabisi seorang ikon dunia model. Namanya Andre Cunanan. Oke, gue kenalin sedikit nih tentang Andre Cunanan. Nama aslinya itu Andre Philip Cunanan. Lahir 30 Agustus 1969 di National City, California. Ya, dia punya ayah keturunan Filipina dan Amerika Serikat. Ibunya keturunan Italia, Amerika Serikat. Andre Cunanan tumbuh sebagai anak yang cerdas, mempunyai IQ di atas rata-rata dan fasih berbicara. Namun, sejak remaja, Andre Cunanan mulai membangun identitas palsu. Dia mengaku berasal dari keluarga kaya, mengklaim memiliki hubungan dengan orang-orang yang berkuasa, hidup dari kebohongan, memanipulasi, dan ketergantungan pada pasangan yang kaya raya. Dan pada akhirnya, Andre Cunanan tenggelam di dalam narsisme, kecemburuan ekstrim, dan ketakutan akan ditinggalkan. Dan semua itu akan meledak dalam bentuk kekerasan brutal. Dalam kurun waktu yang begitu singkat, dari bulan April sampai Mei 1997, Andre Cunanan membunuh 5 orang di 4 negara bagian Amerika Serikat. Nah, yang pertama Minnesota, Illinois, New Jersey, dan Florida. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, setiap korban memiliki kesamaan. Mereka sama-sama mempercayai Andre Cunanan. Gue bahas korban pertama yang dibunuh Andre Cunanan. Namanya Jeffrey Trail. Dia mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat. Adalah teman dekat Andre Cunanan sendiri. Suatu malam, pertengkaran terjadi. Andre merasa dikhianati, diremehkan, tidak dihargai. Dalam ledakan amarah, Andre Cunanan membunuh Jeffrey dengan memukul, menggunakan palu, mengikatnya, dan membunuhnya secara brutal. Tubuh Jeffrey disembunyikan di apartemen. Seakan Andre masih ingin mengendalikan segalanya, bahkan setelah Jeffrey tiada. Korban yang kedua namanya David Madsen. Adalah mantan kekasih Andre. Andre mencintainya. Mantan kekasih Andre Cunanan. Andre mencintai boti. Ya, lanjut. Tapi juga ingin memilikinya sepenuhnya. Jadi udah cinta, nggak puas, pengen dimiliki sepenuhnya. Ketika David ingin pergi, Andre tidak bisa menerima penolakan itu. Ia membawa David ke daerah terpencil. Andre menembaknya. Tubuh David ditemukan tergeletak di alam terbuka, sunyi, sepi, dan penuh tanda pengkhianatan. Oke, kita lanjut ke korban ketiga. Namanya Lee Miglin. Ya, gitulah tulisannya. Lee Miglin adalah pengusaha kaya dan dermawan. Ia tidak mengenal Andre sebagai ancaman. Namun pembunuhan ini berbeda. Bukan spontan,
bukan karena emosional. Lee disiksa dengan kejam, tangan terikat dan penuh luka tusukan. Ini adalah pembunuhan yang menunjukkan Andrei Kunana kehilangan kendali sepenuhnya. Kasus ini langsung menjadi berita nasional. Dan korban keempat bernama William Reis. Andrei Kunana mencuri mobil William Reis, seorang penjaga makam. Ketika penjaga makam itu menyadari pencurian mobil yang dilakukan oleh Andrei Kunana, maka Andrei Kunana langsung menembak mati penjaga makam itu. Korban keempat dari Andrei Kunana ini bukan target pribadi, bukan target yang sesungguhnya, tetapi korban ini berada di tempat dan waktu yang salah. Nah, ini korban kelima, korban yang bikin kasus pembunuhan ini meledak dan viral banget di mana-mana. Korbannya adalah orang yang besar dan terkenal. Dia juga adalah ikon di dunia model. Pada tanggal 15 Juli 1997, Gianni Versace, desainer dunia, baru pulang dari perjalanan pagi. Sesampai di rumahnya, Andrei Kunana sudah menunggu di depan pintu rumahnya, dan 2 tembakan meletus, dan 1 ikon dunia model tewas. Dunia terkejut dan Amerika lumpuh dengan ketakutan. Semua orang bertanya, bagaimana pembunuh dan buronan itu bisa mendekati tokoh besar itu. 8 hari setelah pembunuhan terakhirnya, Andrei Kunana ditemukan di sebuah rumah perahu. Ia tidak ditangkap, ia tidak diadili. Tetapi Andrei Kunana mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pistol yang ia gunakan untuk membunuh korban terakhirnya. Sampai sekarang motifnya tidak diketahui. Dampak besar dari kasus Andrei Kunana ini menciptakan perubahan besar pada sistem pemburuan buron FBI. Peningkatan keamanan tokoh publik, diskusi global tentang gangguan kepribadian, narsisme ekstrim, kekerasan dalam relasi emosional. Kasus Andrei Kunana ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan tidak selalu tampak menyeramkan. Kadang mereka tampak seperti teman. Andrei Kunana bukan monster sejak lahir. Ia adalah manusia yang memilih kebohongan, memanipulasi, dan ego hingga akhirnya menghancurkan banyak nyawa, termasuk nyawanya sendiri. Ada satu pesan yang penting yang ingin gue sampaikan dari kasus ini. Terkadang rasa ingin dimiliki jika menjadi obsesi, maka akan menjadi kematian. Ya, itulah kisah Andrei Kunana, pembunuh berantai yang terobsesi ingin dimiliki. Terus dukung channel AADC, apa aja diceritain. Kita lanjut ke video selanjutnya. Gua Bang Is pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.